Selanjutnya ada rotasi atau perputaran. Rotasi berlawanan arah jarum jam. Misalkan kita mempunyai titik A yang akan kita rotasikan dengan pusat rotasi P yang berlawanan dengan arah jarum jam. Maka akan menghasilkan suatu bayangan A aksen dengan sudut tertentu. Lalu ada rotasi yang searah dengan jarum jam. Misal kita mempunyai suatu titik yaitu P yang akan kita rotasikan dengan pusat rotasi P, maka akan menghasilkan suatu bayangan yaitu B aksen. Jika rotasi searah jarum jam, maka sudut putarnya negatif. Dan jika berlawanan arah jarum jam, maka sudut putarnya akan positif. Kalau berlawanan positif, kalau searah negatif. Rotasi adalah suatu bentuk transformasi geometri berupa pemutaran suatu objek terhadap suatu titik pusat rotasi dengan sudut tertentu. Selanjutnya ada rotasi pusat 0,0 dengan sudut 90 derajat atau negatif 270 derajat. Misalkan kita mempunyai suatu titik A 4,2. Lalu kita akan merotasi titik tersebut dengan pusat 0,0 dan dengan besar sudut 90 derajat. Maka titik bayangannya akan ada di min 2,4. Karena rumus rotasi dengan pusat 0,0 dengan sudut 90 derajat atau negatif 270 derajat, yaitu dari titik asalnya x, y akan menjadi min y, x. Yang tadinya dari 4,2, yang 4 itu x, 2 itu y, dan akan menjadi min y, x. Y-nya ditaruh di depan, x-nya ditaruh di belakang. Selanjutnya ada rotasi dengan pusat 0,0 dan sudut min 90 derajat atau 270 derajat. Misalkan kita mempunyai titik A 4,2 yang akan kita putar atau akan kita rotasi dengan pusat 0,0 dengan besar sudut negatif 90 derajat atau berlawanan atau searah dengan jarum jam, atau besar sudutnya 270 derajat yang berlawanan dengan arah jarum jam, maka titik bayangannya akan berada di 2, min 4 dengan besar sudut min 90 derajat. Jadi jika kita mempunyai suatu titik x, y yang akan kita rotasikan dengan pusat 0,0 dan dengan sudut negatif 90 derajat atau 270 derajat, maka titik bayangannya akan berada di y, min x. Dari 4,2 ini x, ini y akan menjadi 2, min 4. Y-nya 2, x-nya min 4. X-nya 4 dan ini karena titik bayangannya min x jadinya min 4. 2, min 4. Selanjutnya ada rotasi pusat 0,0 dengan sudut positif 180 derajat atau negatif 180 derajat. Misalkan kita mempunyai titik A 4,2 yang akan kita rotasikan dengan pusat 0,0 sebesar positif 180 derajat. Nah, besar sudut rotasi yang 180 derajat itu akan sama dengan negatif 180 derajat. Positif 180 derajat akan sama dengan negatif 180 derajat. Nah, rotasi dengan pusat 0,0 dan dengan sudut 180 atau negatif 180 akan menghasilkan titik negatif 4, negatif 2. Jadi bisa kita temukan
kalau kita mempunyai suatu titik asal x, y yang akan kita putar dengan pusat 0,0 dan dengan sudut positif atau negatif 180 derajat akan menghasilkan suatu titik bayangan di negatif x, negatif y. Misal dari 4,2 seperti angka tadi akan menjadi negatif 4, negatif 2. X, Y. Negatif X, negatif Y. Selanjutnya ada rotasi dengan pusat A, B dengan sudut 90 derajat atau negatif 270 derajat. Kali ini pusat rotasinya itu bukan berada di titik asal, melainkan di suatu titik A, B. Misalkan kita mempunyai titik A 4,1 yang akan kita putar dengan pusat putarnya itu titik P 3, min 3 dengan besar sudut putarnya 90 derajat atau negatif 270 derajat. Maka titik bayangannya akan berada di A aksen min 2, min 1. Jadi bisa kita simpulkan bahwa misalkan kita mempunyai suatu titik asal x, y, kita rotasi dengan pusat tertentu, titik pusat tertentu yaitu A, B dengan besar sudut 90 derajat atau negatif 270 derajat. Maka titik bayangannya akan berada di A plus min Y, A plus B min Y, min A plus B plus X. Kita masukkan 4 di sini menjadi X, 1 di sini menjadi Y, 3 di sini menjadi A, min 3 di sini menjadi B. A yang kita masukkan 3, B-nya min 3, Y-nya 1, karena di sini dikurangi maka min 1. Lalu A-nya 3. Ini min A maka jadinya min 3. Lalu B-nya kita masukkan, B-nya berapa? Plus 3. Dan yang terakhir ditambah X, X-nya 4. Lalu kita operasikan. 3 dikurangi 3 dikurangi 1 hasilnya min 1. Min 3 ditambah negatif 3 ditambah 4 hasilnya min 2. Jadi titik bayangannya akan berada di A aksen min 1, min 2. Selanjutnya ada rotasi dengan pusat A, B dengan sudut negatif 90 derajat atau positif 270 derajat. Misal kita mempunyai suatu titik yaitu A 1,3 yang akan kita rotasi dengan pusat P min 3,1 dengan besar sudut min 90 derajat atau searah dengan jarum jam. Maka titik bayangannya akan berada di A aksen min 1, min 3. Dari hal ini bisa kita dapatkan bahwa jika kita mempunyai suatu titik asal x, y yang akan kita rotasikan dengan titik pusat A, B dan dengan sudut negatif 90 derajat atau 90 derajat searah jarum jam, maka kita akan mendapatkan titik bayangan di Y min B plus A, min X plus A plus B. Y min B plus A akan menjadi absis dan min X plus A plus B akan menjadi ordinat. Dari contoh yang tadi, mari kita masukkan, kita akan mencari titik bayangannya. Titik asalnya 1,3, pusat rotasinya min 3,1 dan sudut putarnya min 90 derajat. Maka akan kita temukan Y-nya kita masukkan, Y-nya 3, B-nya 1, A-nya min 3, X-nya 1, A-nya min 3, B-nya 1. 1 di sini jadi X,
3 di sini jadi Y, min 3 di sini jadi A, dan 1 di sini menjadi B. Setelah itu kita operasikan 3 dikurangi 1 ditambah min 3, min 1, koma, min 1 ditambah min 3 ditambah 1, hasilnya akan min 3. Jadi, bayangan dari titik A 1,3 akan menjadi A aksen min 1, min 3. Selanjutnya ada rotasi dengan pusat A, B dan dengan sudut positif atau negatif 180 derajat. Selanjutnya, jika kita mempunyai suatu titik A 5,-1 yang akan kita rotasikan dengan pusat rotasi 1,-3 dengan sudut putar 180 derajat yang berlawanan dengan arah jarum jam, maka kita akan mempunyai titik bayangan di A aksen min 3, min 5 sesuai dengan ilustrasi ini. Jika kita menggunakan rumusnya kita mempunyai titik pusat X, Y yang akan kita rotasikan dengan pusat A, B dengan sudut 180 derajat, maka titik bayangannya akan berada di min X plus 2A, min Y plus 2B. 5 di sini menjadi X, min 1 di sini menjadi Y, 1 di sini menjadi A, dan min 3 di sini menjadi B. 180 ini merupakan sudut putarnya, besar sudut putarnya. Nah, lalu kita masukkan min X berarti min 5, lalu plus 2A berarti plus 2 dikali A-nya 1, koma, min Y, Y-nya min 1 berarti min 1 ditambah 2 kali B ditambah 2 kali B, B-nya min 3 ditambah 2 kali min 3. Lalu kita operasikan min 5 ditambah 2 kali 1, min 5 ditambah 2 sama dengan 3, koma, min 1, hasilnya 1 ditambah 2 kali min 3, min 6, 1 ditambah min 6 sama dengan min 5. Lalu selanjutnya ada tabel rotasi dengan pusat 0,0. Di sini rotasi dengan pusat 0,0 dan dengan sudut positif 90 derajat atau berlawanan dengan arah jarum jam akan sama bayangannya dengan rotasi 270 derajat yang searah dengan jarum jam atau negatif 270 derajat, yaitu titik bayangannya akan ada di min Y, X. Lalu jika rotasi dengan pusat 0,0 dengan besar sudut putar 90 derajat yang searah dengan jarum jam atau negatif 90 derajat, maka titik bayangannya itu akan sama dengan rotasi dengan pusat 0,0 dengan besar sudut 270 derajat yang berlawanan arah dengan jarum jam, yaitu plus 270 derajat. Dengan titik bayangannya berada di Y, min X. Y, min X sama. Nah, untuk pusat rotasi 0,0 dengan sudut putar positif atau negatif 180 derajat, maka titik bayangannya akan berada di min X, Y dari titik asalnya X, Y. Lalu tabel berikutnya ada tabel rotasi dengan pusat A, B. Di sini titik asalnya X, Y. Rotasi dengan pusat A, B dengan besar sudut 90 derajat yang berlawanan arah dengan jarum jam atau positif 90 derajat. Titik bayangannya akan sama dengan rotasi dengan pusat A, B dan dengan sudut negatif 270 derajat atau searah dengan jarum jam. Titik bayangannya akan berada di A plus B min Y, min A plus B plus X. Ini juga sama, A plus B min Y, min A plus B plus X. Ini menjadi absis dan ini menjadi ordinat. Lalu, titik bayangan dengan pusat rotasi A, B dengan besar sudut putar negatif 90 derajat itu akan sama dengan
positif 270 derajat, yaitu titik bayangannya akan berada di A min B plus Y, A plus B min X. Sama. Yang berwarna biru ini. Lalu, selanjutnya, kalau kita akan memutar atau kita akan merotasikan suatu titik asal X, Y dengan sudut pusat A, B dengan besar sudut putarnya positif atau negatif 180 derajat, maka titik bayangannya akan menjadi 2A min X, 2B min Y. 2A min X menjadi absis dan 2B min Y menjadi ordinatnya.